Selamat pagi, Ya'aho. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan guru PAMO. Perkenalkan, nama saya Adeni Rotigule SPD, guru biologi di SMK Negeri 1 Lelewau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor PPG 20.210891074 dengan NIM 9223410157. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk ujian kinerja pada materi pokok fitohormon atau hormon tumbuhan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan guru PAMO. Terima kasih. Ya'aho. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Berarti hari ini siap belajar? Siap. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan depan ketua kelas, pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan, inilah doa anakmu yang tak sempurna ini, kami sempurnakan melalui anakmu Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih ketua, silakan ke belakang. Oke. Jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dengarkan namanya. Aprilianti Bulale, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Asri, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Vivin, Hadir, Bu. Fendi, Bu. Sri. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya. Oke. Luar biasa. Ini kehadirannya semakin ditingkatkan karena kalau anak-anak ibu semua sering hadir, maka ini menjadi penambahan pengetahuan kalian dan nilai kalian juga. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu perhatikan tadi meja di situ masih belum rapi. Di meja ketua saya akan geser ke dalam ketua. Ya, Bu. Oke. Berarti sudah bawa ini lagi. Bagus kan ya, kurang rapi. Baik, terima kasih. Jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ingat materi kita minggu lalu apa? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya betul, materi pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang masih ingat apa itu pertumbuhan? Siapa? Oke, si Rini, siapa Rini? Pertumbuhan itu adalah pertambahan volume pada suatu tumbuhan. Oke, betul sekali. Pertambahan volume daripada suatu tumbuhan atau semakin tinggi tumbuhan tersebut. Tepuk tangan dulu untuk ini. Kalau perkembangan itu apa kalau masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan Dita dulu. Proses menuju suatu kedewasaan, Bu. Iya betul, silakan. Sarannya si ketua. Perkembangan adalah proses bertambahnya yang menuju kedewasaan. Betul sekali, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Nah, proses menuju kedewasaan. Maka hari ini yang menjadi materi kita adalah fitohormon. Tahu apa itu fitohormon? Saya. Ya, silakan. Silakan Vivin. Fitohormon adalah yang memicu dan menghambat suatu pertumbuhan pada tanaman tersebut. Betul sekali, yang memicu dan yang menghambat pertumbuhan suatu tanaman. Tepuk tangan dulu untuk itu. Ya, bagus sekali ya, yang memicu dan menghambat suatu pertumbuhan tanaman. Maka itulah yang kita pelajari sekarang. Apa itu namanya fitohormon? Sebelumnya, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kita hari ini adalah ada kompetensi inti
intinya memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi. Yang menjadi KD-nya menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang menjadi indikatornya menganalisis hormon pada tumbuhan, ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis hormon pada tumbuhan dengan benar. Itu adalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang pertama. Nanti yang kedua, melalui tayangan video dan diskusi. Ya, setelah kita diskusi ini nanti, maka anak-anak ibu diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis hormon pada setiap tumbuhan tersebut. Apa-apa saja hormon-hormon yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Maka untuk lebih jelasnya, kita menyaksikan video pembelajaran kita berikut ini. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dionisi. Kali ini kita akan membahas materi tentang fitohormon. Fitohormon. Apa sih fitohormon itu? Fitohormon adalah hormon pada tumbuhan. Terdiri dari dua golongannya. Golongan yang pertama adalah hormon pemicu, hormon yang memicu pertumbuhan. Dan yang kedua adalah hormon yang menghambat pertumbuhan. Hormon pemicu terdiri dari auksin, gibberellin, dan sitokinin. Sedangkan hormon penghambat adalah asam absisa. Kita sudah menyaksikan bersama-sama tentang materi tadi fitohormon. Jadi sejauh ini dari video pembelajaran kita ada yang kurang dipahami? Ada, Bu. Oke, apa? Silakan April. Pada pemasakan buah, apakah ada hormon situ, Bu? Ya, tadi ada beberapa macam hormon yang pada pemasakan buah. Buah itu apakah ada hormon yang berfungsi ya? Ya, ada. Gimana prosesnya? Oh, prosesnya itu, maka itulah nanti masalah-masalah yang muncul di dalam AKPD. Kita akan bahas bersama-sama dalam ruang diskusi. Ya. Jadi setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini, maka yang menjadi masalah-masalah tadi seputar yang dipertanyakan oleh April itu bisa menjadi masalah. Ya, nanti Ibu bagikan LKPD. Di LKPD itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi kita menyimak penjelasan dan tayangan video pembelajaran. Sudah ya? Sudah. Berikutnya nanti kamu membaca dan mencermati dengan sesama setiap langkah-langkah atau panduan yang ada di LKPD. Masalah yang timbul pertama, pernah kamu melihat pohon jati? Pernah. Pohon jati itu pernah kamu lihat dia menggugurkan daunnya? Pernah. Pada musim kemarau, pohon jati menggugurkan daunnya. Hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana proses terjadinya pengguguran daun tersebut? Itu nanti yang dikerjakan oleh kelompok 1. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 2, ini yang dibahasnya. Membahas tentang jika kita ingin membuat tanaman bonsai yang ukuran kecil di dalam pot itu, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Kenapa dia tetap kecil? Padahal kalau ditanam di luar, di lahan, maka dia tinggi, besar. Sedangkan kalau ditanam dalam pot, dia tetap kecil. Ya. Jadi, itu nanti dikerjakan oleh kelompok 2. Bagaimana prosesnya? Apa saja hormon yang mempengaruhi proses daripada tanaman bonsai tersebut? Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 3. Ini sering makan tidak? Sering. Belum pernah makan? Tidak ada yang makan ya? Ini pisang. Ada. Ini yang menjadi masalahnya. Biasanya
sini ini ya, para penjual buah ada yang membeli buah pada saat belum siap panen atau belum musimnya masak ya. Nah, jadi menurut pengetahuan kalian, bagaimana proses pemasakan buah tersebut? Dan hormon apa yang mempengaruhi proses pemasakan buah tersebut? Seperti tadi pertanyaan si April. Bagaimana kulit batang tersebut dapat sembuh dan memperbaiki jaringannya? Ya, bagaimana mekanisme dan proses penutupan luka pada pohon karet atau pohon-pohon lain yang kita lukai sembarangan? Bisa dipahami? Bisa. Maka inilah yang menjadi tugas kelompok 4. Sejauh ini ada yang kurang dipahami? Dipahami semua? Dipahami. Ibu bagi kelompokmu secara heterogen. Maka dengarkan namanya. Yang kelompok 1, Dita, Friendly, Dustin, Rini, dan Elnia. Itu kelompok 1. Akan gabung di kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu bagi LKPD-mu. Kemarin Ibu sudah kirim link materi kita atau bahan ajar ya. Tapi sekarang Ibu sudah print, sekarang Ibu bagi juga. Sudah di print. Sumbernya boleh dari buku paket yang ada di meja masing-masing, kemudian yang ada di bahan ajar, dan boleh buka juga sumber lain seperti internet, ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan. Waktu kita 20 menit. Silakan dikerjakan. Ditulis ya, di namanya, di sini dikerjakan. Ada kan ini masalah berapa? Kelompok 3. Berarti membahas tentang pemasakan buah ya. Kita aja di sini. Ada link. Kan punya HP kan? Dan ada ini ada di belakang link yang sudah dibagi sumber belajar yang boleh dicari di sini. Kan? Iya sama-sama. Bisa terjadi itu. Nah, kenapa bisa terjadi ini? Dan penggunaan juga. Dan menghambat suatu tanam. Jadi itu orang itu Asam yang ada pada penumbuhan luka yaitu asam traumalin dan bekerja semua ya. Sudah dalam proses. Oke. Siapa yang menjadi waktu kita habis. Sekarang karena kita sudah siap diskusinya, maka sekarang kita tampilkan kelompok di depan. Kita mulai dari kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 di depan, teman-teman yang di belakang boleh menanggapi berupa pertanyaan, saran, dan kritik bagi teman-teman yang tampil di depan. Boleh kita mulai? Boleh. Yang tampil pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pipin dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di AKPD ada beberapa permasalahan. Jadi kami sebagai kelompok 1 memiliki
tentang permasalahan pertanyaan pertama. Pada musim kemarau, pohon jati mengumpulkan daunnya atau meranggas. Hormon apa yang berpengaruh dan bagaimana prosesnya? Setelah kami mendiskusikan, ada juga beberapa hasil diskusi kami, yaitu hormon asam absisat, yaitu molekul yang merupakan salah satu hormon tumbuhan. Proses pengguguran daun jati diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya, seperti faktor air, nutrisi, serta hormon pada tumbuhan. Pengguguran daun dilalui dengan terbentuknya zona absis. Zona absis ini adalah tempat lepasnya daun pada tumbuhan, biasanya terjadi pada bagian pangkal daun, karena pada bagian ini terdapat suatu lengkungan dan juga terdapat lapisan sel-sel khusus yang memang sudah disiapkan untuk proses pengguguran daun. Jadi dalam suatu pohon jati ini yang mempengaruhi hormonnya adalah hormon asam absisat. Dan ada juga beberapa dalam suatu pohon jati ini ada sebagai adaptasi yang unik. Di mana adaptasi yang unik ini cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan serta sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi dalam pohon jati ini juga harus ada yang namanya adaptasi yang unik. Di mana adaptasi yang unik ini bisa melakukan adaptasi dengan cara bertahan hidup. Mulai dari tempat yang bisa bertahan hidup sehingga pohon jati tersebut tidak mengalami pengukuran atau merangkas. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain dipersilakan. Ada. Baik, saya dari kelompok 2 yang bernama Mas Nilai Kita Sopian dulu akan mempertanyakan mengapa pohon jati memiliki adaptasi yang unik pada saat kemarau. Kami sudah mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pertanyaan dari kelompok 2. Tadi, mengapa pohon jati memiliki adaptasi yang unik pada saat musim kemarau? Jadi hasil diskusi kami, kenapa pohon jati ini memiliki adaptasi yang unik? Di mana adaptasi yang unik ini adalah mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Jadi jika tidak ada yang namanya adaptasi yang unik, pohon jati tersebut tidak bisa bertahan hidup dan tidak bisa memilih tempat untuk beradaptasi supaya bertahan hidup pohon jati tersebut. Dan jika salah atau tidak memiliki adaptasi yang unik, maka pohon jati tersebut mengalami pengguguran atau meranggas. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, dari hasil diskusi kami dapat kami simpulkan bahwa kesimpulan dari materi kami adalah yang mempengaruhi suatu pohon jati atau hormon apa yang termasuk yang bisa membuat pohon jati terjadinya pengguguran atau meranggas, yaitu hormon asam absisat. Terima kasih. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan ataupun kesilapan mohon dimaklumi. Terima kasih ya Allah. Oke, ada tepuk tangan. Ya, tadi dipaparkan bagaimana tentang pengguguran daripada pohon jati tersebut ya. Jadi ada hormon yang berpengaruh. Hormon apa yang masih berpengaruh tadi? Asam absisat ya. Bagaimana prosesnya sudah dijelaskan tadi. Adanya adaptasi terhadap keadaan tersebut. Ya, sehingga kalau pernah terjadinya kekeringan, untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ekstrim, dia beradaptasi dengan menggugurkan daun. Yang berperan tadi di situ hormon apa tadi kalau masih ingat? Asam absisat. Betul sekali, asam absisat. Baik, kelompok 1 dipersilakan duduk ke belakang. Tepuk tangan sekali lagi.
kepada kelompok 4 dipersilakan ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk membahas permasalahan yang ada di materi kami yang akan dibahas oleh Rini. Nah, baik, permasalahan yang menjadi pendiskusian di dalam kelompok kami yaitu dalam tanaman karet yang disadap getahnya dengan cara mengayun kulit batang karet itu, kulit batang tersebut dapat sembuh dan memperbaiki jaringannya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana mekanisme penutupan luka pada batang tumbuhan karet tersebut? Nah, menurut pendiskusian kami, kulit batang karet yang mengalami luka dapat sembuh dan jaringannya dapat kembali membaik karena terdapat asam formalin. Jadi, dalam penutupan luka dalam suatu tumbuhan itu, asam formalin akan bekerja sama dengan hormon lainnya. Keberadaan asam formalin akan merangsang hormon sitokinin untuk melakukan pembelahan sel-sel di area luka dan terbentuklah sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka. Fungsi utama dari asam formalin ini adalah memperbaiki jaringan yang terluka pada tumbuhan. Proses asam formalin yaitu akan dijelaskan oleh teman kami Freddy. Proses penutupan luka pada batang karet yaitu dengan asam formalin yang merangsang sel-sel pada jaringan yang telah rusak sehingga terjadi pembelahan sel dan menutup luka pada jaringan yang rusak. Tidak juga tertutup kemungkinan pada kulit, ada juga pada batang dan akar. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau sampai bertahun-tahun. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan materi kami yaitu, jadi proses penutupan luka pada batang pohon karet yang telah disadap disebabkan oleh hormon formalin. Jadi hormon formalin ini perlu kita ingat bukan hanya pada pohon karet, melainkan pada tumbuhan yang memiliki luka maupun batang, daun, dan akar. Terima kasih. Baik, dari penjelasan yang telah kami paparkan, jika ada yang kurang mengerti maupun pertanyaan dari kelompok, kami berikan waktu. Ada. Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempertanyakan tentang apakah proses tanaman karet itu cepat atau lambat. Penutupan tanaman karet itu cepat atau lambat. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Yang menjadi pertanyaannya itu apakah proses penutupan luka itu cepat atau lambat? Nah, itu memakan waktu yang sangat lama atau lambat. Mengapa? Memakan waktu yang sangat lama, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena itu prosesnya itu tidak mudah atau prosesnya itu sangat lambat. Baik, demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon diterima. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Jadi tadi mereka memaparkan tentang penutupan luka ya. Jadi hormon yang berpengaruh dalam penutupan luka adalah asam formalin. Ada tadi teman-teman atau peserta didik, ibu yang mau tanya, apakah penutupan luka itu hanya dalam waktu beberapa hari? Tidak ya, tapi butuh proses. Mungkin dari seminggu bahkan bertahun-tahun. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Maka berdasarkan tadi diskusi teman-teman, pembelajaran kita pelajari, maka kita dapat menyimpulkan hormon yang mempengaruhi proses pemasakan apa, masih ingat? Ya, gas etilen itu adalah hormon yang berperan dalam proses pemasakan. Yang berikutnya ada
tadi sudah dijelaskan hormonnya adalah asam absisat. Pada tanaman bonsai, hormon oksin dan sitokinin terjadinya pemangkasan biar tumbuhan itu masih tetap kecil ya. Nutrisi yang masuk itu terhambat atau terbatas. Sejauh ini ada yang kurang dipahami? Iya. Bisa dipahami semua? Bisa. Iya. Berarti ada tadi sudah kita pelajari. Maka sekarang ibu bagi soal itu tolong dikerjakan, ya, dan dikumpulkan. Sekalian juga ibu bagi nanti lembar refleksi. Lembar refleksi ini adalah tentang bagaimana penilaian anak-anak ibu, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, ya, menurut dan dikumpulkan. Ibu bagi ya, akan dikerjakan. Tulis nama, iya, dicek mana yang menurutmu bagus. Lagi semua. Tulis nama itu di soal-soal ya. Tulis nama.
bawahnya itu bikin sama, paling atas ya. Masih ada lagi teman-teman yang belum. Disatukan ya banyak. Ya, ini disatukan, ini disatukan. Kenapa jadi kenapa jadi Lembar refleksinya disatukan, lembar jawaban disatukan, lembar LKPD juga disatukan. Sudah siap? Masih belum siap lagi, dua kelompok lagi. Disatukan soal-soal, disatukan lembar refleksi, disatukan lembar LKPD. Mewakili nanti ya, tolong. ya Bu? Tulis nama di soal, soalnya di soal dan kertas jawaban tulis nama. Oke, baik, silakan masing-masing ketua kelompok bawa di depan. Ini LKPD sudah? Sudah Bu. Oke, terima kasih. LKPD-nya mana? Oke, baik. Soal-soalnya sudah dijawab semua? Oke, baik. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus semua ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita minggu depan adalah tentang fitotropisme dan embryogenesis. Itu adalah materi kita minggu depan. Silakan baca-baca. Link materinya sudah Ibu kirimkan semalam, itu dibaca dan minggu depan kita tampil lagi seperti sekarang. Ya. Kemudian jaga kesehatanmu. Jangan sakit, jangan tawuran, dan baik-baiklah kamu di sekolah maupun di luar.
Tuhan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, maka tadi kita telah mengawali dengan berdoa. Sekarang juga mari kita mengakhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh Chef Friska. Silakan Chef Friska pimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mendengar doa kami jauh dari kesempurnaan, tetapi biarlah karena kami menjadi melainkan biarlah kami menjadi. Amin. Amin. Terima kasih Chef Friska. Sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita selesaikan demikian saja. Atas perhatian Ibu ucapkan terima kasih. Ya Abu. Ya